Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1483 Menjebak Mohe. Formasi itu muncul dan prasastinya bersinar. Di kedalaman lembah, dahi tubuh Ming Lian bersinar dengan cahaya kemasan. Energi pedang emas terbentuk di dalam formasi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya pedang emas menyapu dan menyerang Mohe dari segala arah. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Dia melihat ke atas ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya iblis, dan pedang iblis hitam pekatnya menyapu ke segala arah. Seperti dewa iblis yang tak tertandingi, dia memiliki semacam semangat bini. Kemanapun pedang iblis itu lewat, pedang emas Ki pun runtuh. Tidak jauh dari situ, mata Lu Ming menyipit. Dia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Saat dia bertarung dengan Mohe beberapa hari yang lalu, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan tempur yang dia tunjukkan sekarang sangat mengejutkan. Meskipun hanya ada 2 hari, formasi yang dibentuk oleh badan prasasti sekunder tidak akan memiliki kekuatan yang terlalu menakutkan, namun seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk membunuh ahli ranah bela diri kerajaan LV8. Tapi sekarang, itu diblokir oleh Mohe. Tubuh spiritual bumi yang unggul. Hati Lu Ming tergerak. Tubuh spiritual Mohe seharusnya merupakan tubuh spiritual bumi yang unggul. Dengan tubuh seperti itu, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Di seluruh wilayah Azure, terdapat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, namun tidak banyak badan spiritual bumi kelas atas. Masing-masing dari mereka adalah favorit surga tingkat atas, tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama, dan bertarung melawan mereka yang berada di level lebih tinggi semudah makan dan minum. Apa gunanya formasi? Aku akan menghancurkan formasi hebatmu. Dia meraung panjang. Momentumnya seperti pelangi, dan pedang iblisnya sangat mengejutkan. Dengan satu tebasan, lampu pedang emas yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Ledakan. Pedang iblis menebas lembah di sampingnya. Lembah itu bergetar dan runtuh. Kekuatannya sangat mengejutkan. Dia ingin menerobos ngarai dan menghancurkan barisan Lu Ming. Hehe, kalau begitu aku akan memberimu hadiah besar lainnya. Pada saat ini, Dandan telah berpindah dari tubuh sekunder Ming Lian ke bahu tubuh utama Lu Ming. Dia menyeringai dan tulisan muncul di cakarnya. Bas. Di lembah, barisan besar lainnya muncul. Ini adalah formasi hebat yang dibuat oleh Dandan. Formasi itu muncul dan membentuk palu besar, yang menghantam wajah Mohe. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat palu jatuh, pedang iblisnya bergetar. Tubuhnya juga gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian, pedang Ki yang tak ada habisnya menusuk ke bawah, dan palu besar itu hancur. Ekspresi Mohe terlihat serius saat dia menebaskan sinar pedang. Namun, itu terpotong oleh palu besar. Di bawah serangan terus-menerus, ia runtuh. Haha, hancurkan, 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 hancurkan ini sampai mati. Tidak, aku akan menghancurkan bagian ini sampai mati. Dandan berteriak dengan arogan dan terus mengayunkan cakarnya. Dia akhirnya benar-benar ditekan. Dia tidak bisa melawan dan hanya bisa bertahan secara pasif. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang Ki ada di mana-mana. Beberapa dari mereka hampir memenggal kepalanya, meninggalkan bekas darah di wajahnya. Ekspresi ketakutan melintas di wajah Mohe. Cermin malam ajaib muncul. Dia berteriak dengan suara rendah. Seberkas cahaya keluar dari sela alisnya. Kemudian, cermin kuno berwarna hitam pekat terbang dan melayang di atas kepala Mohe. Itu memercikkan seberkas cahaya dan menyelimuti Mohe. Pedang Ki dan palu raksasa di sekitarnya menghantam layar cahaya yang tersebar di cermin kuno. Layar cahayanya bergetar, tapi tidak pecah. Senjata suci. Tatapan Lu Ming berkedip. Cermin kuno yang dia gunakan adalah senjata Sein. Itu normal untuk memikirkannya. Wajar bagi seorang jenius seperti Mohe untuk memiliki senjata Sein untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menggunakan senjata Seinnya untuk melindungi dirinya sendiri, menyerahkan pertahanannya sendiri dan fokus pada ledakan. Ledakan, ledakan. Pedang iblis itu menyapu ke segala arah dan bertabrakan dengan cahaya pedang emas dan palu. 2 susunan besar mulai bergetar. Membunuh. Mohe perlahan menyerbu ke satu arah, menerobos pedang Ki dan palu, dan perlahan mendekati pintu keluar ngarai.
Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan melarikan diri. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan favorit surga. Sebuah pikiran melintas di benak Luming, tetapi niat membunuh di matanya semakin kuat. Dandan, Gelembung, lakukan. Luming mengirimkan transmisi suara ke Dandan dan Gelembung. Kemudian, dia melebarkan sayap hitam di punggungnya dan bergegas menuju Mo He dengan swoosh. Dalam proses bergegas keluar, tangan Luming dengan cepat membentuk segel. Segel pembalik langit primal chaos. Raungan pelan keluar dari mulut Luming. Segel besar kekacauan terkondensasi di atas kepala Mo He. Dengan fluktuasi yang mengerikan, ia menekan Mo He. Pada saat yang sama, Dandan terbang dan berkembang pesat. Sama seperti terakhir kali, dia menginjak segel Chaos Sky Turning dengan kedua kakinya, membuat kekuatan segel Chaos Sky Turning semakin menakutkan. Segel kekacauan yang membalikkan langit menekan Mo He dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Mata Mo Dia menyipit. Dia tahu kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit dengan sangat baik. Pada saat ini, dia mengeluarkan raungan marah, dan cermin kuno yang gelap gulita memancarkan 10.000 zang cahaya iblis, menyambut segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan. Dengan ledakan yang mengerikan, kekacauan yang membalikkan langit menghantam cermin kuno yang gelap gulita, menyebabkan ledakan yang mengerikan. Saat ini, Luming sudah bergegas ke suatu tempat tidak jauh dari Mo He. Matanya tiba-tiba memancarkan dua sinar hitam ke arah Mo He. Teknik pedang yang saleh. Cahaya hitam legam itu seperti pedang surgawi, menembaki tubuh Mo He dan menyerang dewa rohaninya. Mo Dia merasakan sakit yang merobek pada dewa spiritualnya, yang membuat ki dan sirkulasi Yuan aslinya melambat. Saat ini, Gelembung melancarkan serangan. Beberapa bilah ruang waktu menebas ke arah Mo He. Pada saat yang sama, dua formasi besar, pedang emas tak berujung ki dan palu besar, juga membombardir Mo He. Ledakan, ledakan, tubuh Mo He bergetar hebat. Meski berusaha sekuat tenaga untuk melawan, pertahanannya akhirnya dipatahkan oleh banyaknya serangan. Cahaya yang tersebar dari cermin hitam kuno runtuh dengan keras. Memotong, sayap hitam di punggung Luming seperti pedang surgawi. Mereka menebas Mo He, mencoba membelahnya menjadi dua. Murid Mo He berkontraksi dengan tajam. Pada saat kritis, dia bergerak ke samping. Puci, darah berceceran di mana-mana. Meskipun dia telah menghindari bencana fatal itu, dia tetap tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Salah satu lengannya terpotong oleh sayap hitam. Ah! Arg! Mo Dia berteriak dengan kegilaan di matanya. Dengan raungan marah, darah dari lengannya yang patah mengalir menuju cermin kuno yang gelap gulita. Pada saat ini, cermin bersinar dengan cahaya terang, memancarkan cahaya iblis merah tua dan kekuatan yang menakutkan. Luming buru-buru menggunakan sayap hitam untuk melindungi tubuhnya. Tubuhnya bergetar ketika dia terkena kekuatan itu dan dia terlempar, menabrak dinding. Demikian pula, kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit akhirnya habis dan runtuh. Ia menjerit dan berteriak saat dikirim terbang. Cahaya pedang emas dan palu raksasa yang telah dipadatkan oleh formasi juga hancur. Luming, aku akan mengingat ini. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membunuhmu. Raungan marah keluar dari mulut Mo He. Cermin kuno yang gelap gulita memancarkan cahaya merah darah, melilit Mo He, dan tiba-tiba keluar dari jangkauan formasi, keluar dari ngarai, berubah menjadi cahaya merah darah, dan melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. Sayang sekali waktunya terlalu singkat, dan kekuatan formasi tidak cukup. Luming melihat ke arah dia pergi, merasa sedikit menyesal. Jika dia diberi waktu 2 hari lagi untuk menyempurnakan tubuh kedua, kekuatan formasi akan menjadi lebih kuat, dan dia pasti bisa membunuh Mo He. Bab 1484 dan pergi. Mata Luming berkedip dan dia melihat ke arah lembah. Salah satu lengannya tertinggal di sana, dan salah satu jarinya memakai cincin penyimpanan. Luming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Lengan Mo He yang terpotong adalah lengan yang memiliki cincin penyimpanan. Mengedarkan Yuan aslinya, dia menarik cincin penyimpanannya dan memegangnya di tangannya. Pada saat ini, klon Ming Lian keluar dari kedalaman ngarai. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke glabella Luming. Badan sekunder prasasti yang disempurnakan sangat